Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Oke teman-teman, jadi hari ini aku baru banget pulang, baru banget sampai dengan Zaf dan suamiku di rumah dari rumah sakit. Dan sesuai janji aku akan sharing ke teman-teman tentang kenapa si Zaf tiba-tiba harus aku bawa lari ke rumah sakit. Oke, jadi langsung saja. Si Zafran ini tepatnya hari Sabtu. Hari Sabtu lalu itu tanggal berapa ya itu? Hari Sabtu tanggal 23 September 2023. Dari sore itu dia udah mulai demam, tapi itu kesalahan terbesar aku karena Zafran itu sudah beberapa kali mengalami demam yang jauh lebih tinggi daripada itu, tapi it's okay, dia nggak ada masalah. Dia nggak pernah cengeng, dia nggak pernah rewel sama sekali. Kalau dia demam pun dia hanya diam, minta dipeluk. Jadi sore itu tanggal 23 September dia masih main seperti biasa, normal sampai malam hari. Malam hari dia masih main, masih nonton di depan TV sampai akhirnya setengah 9, jam 9 dia tidur. Jam 11 malam, singkatnya dia bangunin aku karena dia tubuhnya terlalu demam, terlalu tinggi ya panasnya. Dia memang kayak gitu, kalau tubuhnya terlalu tinggi panasnya, dia selalu nyentuh aku untuk apakah aku peluk dia atau aku kompres dia gitu. Jadi dia nyentuh aku di jam 11 malam dan aku bangun, dia terlalu demam. Aku bangunin ayahnya. Di jam 11 itu aku bangun dengan ayahnya. Terus ayahnya ambilkan obat. Terus dia dikasih minum Sunmol. Sampai jam 12 dia nggak mau tidur, main normal seperti biasa. Dia kalau udah tidur dan terlanjur bangun itu dia akan susah tidur lagi, dia akan main. Oke, kita temani dia main sampai singkat cerita di setengah 2 subuh saya nggak rasa karena saya sudah titip sama ayahnya, tolong jaga dulu, gantian saya istirahat, nanti di saat saya bangun subuh kamu gantian istirahat gitu. Akhirnya dia bangun di setengah 2 subuh, dia buang air besar, terus ayahnya sementara bersihkan. Saya terkaget ya, kaget bangun, ayahnya nggak bangunin tapi saya yang terkaget bangun. Akhirnya saya kaget bangun, anak ini kayak menggigil gitu, dingin. Saya bilang sama ayahnya, cepet dibersihinnya, cepet, terus dipakein pampers dan dipakein celana, dibungkus gitu. Ternyata belum sempat dipakaikan pampers, anak ini sudah kejang yang saya baru lihat orang kejang seperti itu, kayak langsung terangkat gitu teman-teman, yang sampai matanya sudah di atas, terus tubuhnya semua berubah ungu gitu, berubah menjadi ungu, dan dia sempat udah kayak stroke gitu, udah keras, udah nggak ini. Yang saya di situ histeris luar biasa sama mama saya. Jadi pada saat saya histeris tuh saya teriak sejadi-jadinya, tolong setengah 2 subuh. Tapi karena itu mungkin jam istirahatnya orang yang memang lagi lelap-lelapnya, akhirnya nggak ada yang ngerasa. Singkat cerita, dalam kondisi anak ini udah keras, ini badannya semua sudah ungu, kita bawalah ke pusat kesehatan di tempat terdekat kita di Arso 3. Sampai di sana alhamdulillah langsung cepat ditangani, dikasih obat anti kejang, langsung dia lemas. Alhamdulillah dari pusat kesehatan dibantu banget sampai pagi. Cuman karena posisinya itu kan pagi hari Minggu, karena dia kejang di setengah 2 subuh yang itu udah hari Minggu. Jadi saya berpikir karena sampai jam 9 itu belum ada, si Zaf ini belum dipasang infus karena mungkin juga dari pihak medis merasa terlalu kasihan ya, masih terlalu kecil. Padahal anak ini sudah pernah 1 kali diinfus di 1 tahun lalu pas di September 2022. Oke, singkat cerita saya minta izin sama tugas di puskesmas untuk bawa turun. Kenapa saya nekat minta untuk saya bawa ke rumah sakit besar, di rumah sakit yang tempat anak saya dirawat, di rumah sakit Profita Jayapura, karena memang anak saya ini pasien di sana. Kenapa anak saya bisa menjadi pasien di sana? Karena satu-satunya rumah sakit yang menyediakan dokter jantung di sana. Dan anak saya ini mengalami kebocoran jantung sejak usia 3 bulan. Itu kenapa saya selalu diberi nasihat atau diedukasi sama dokter jantung anak saya bahwa anak ini diantaranya tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh sampai daya tahan tubuhnya jatuh, tidak boleh dia sakit, tidak boleh dia demam, sebisa mungkin dimaksimalkan untuk dia tetap oke.
Nah, terakhir kali saya kontrol si Zaf ini ke dokter jantung, saya sempat mendapatkan edukasi bahwa Zaf jangan sampai berubah warna tubuhnya. Sedangkan saat dia kejang, itu tubuhnya semua berubah menjadi ungu, teman-teman, ungu kebiruan. Dan itu sudah kaku, sudah keras, sudah nggak gerak, sampai mulutnya pun sudah yang begini, itu nggak bisa dibuka, dan dia mau nangis nggak bisa nangis gitu. Itu yang bikin saya trauma mendalam sampai sekarang. Akhirnya setelah saya minta izin di puskesmas, saya bawa turun anak saya, posisinya itu hari Minggu tanggal 24 September 2023. Saya bawa turun dengan ayahnya sampai di rumah sakit. Memang saya sudah calling ya, udah telepon rumah sakit bahwa saya mau bawa anak saya ke RS Profita. Mereka oke, silahkan Bu, datang, kami tunggu. Saya sampai, langsung saya masukkan di IGD karena posisinya hari Minggu juga. Alhamdulillah dokter situ luar biasa sigapnya, langsung ditangani, langsung ditindak anak saya, mulai dari pemeriksaan suhu badannya dan lain sebagainya. Akhirnya langsung ditangani, dipasangi infus, dan singkat cerita di situ dia demamnya udah mulai menurun pelan-pelan. Kita dicarikan ruangan, dan setelah kita dapat ruangan, kita masuk di ruangan. Cuman di sini yang menjadi pertanyaan banyak orang, poinnya adalah kenapa dia diinfus dilepas. Gini teman-teman, jadi kondisi si Zafran ini saat di rumah sakit itu benar-benar, ini anak kan usianya 1,5 tahun, dimana anak usia 1,5 tahun itu aktifnya luar biasa sekali. Dia nggak bisa tenang, jadi itu ketika dia bergerak atau bahkan selangnya itu ditarik-tarik, itu infusnya pasti lepas gitu. Akhirnya coba dipasang kembali. Nah, pas hari ketiga itu dia udah sehat, udah main seperti biasa. Jadi infusnya perawatnya bilang ya udah infusnya dipas aja dulu sambil kita tunggu dokter. Tetapi tiba-tiba teman-teman menjelang maghrib, menjelang sore itu infusnya terpasang lagi, harus dipasang lagi karena dia drop. Suhu badannya Zafran selama sakit itu, sakit yang ini ya, yang sampai saya bawa ke RS Profita itu hanya 39,5, 38, 39, 39,5 gitu. Tapi dia sampai drop yang sedrop-dropnya teman-teman. Berbeda dengan sebelumnya, itu kelalaian saya karena dia bisa sampai kejang itu karena saya menganggap bahwa sebelumnya dia suhu badannya sampai 40, 41, tapi dia it's okay, dia aman gitu. Ketika dia demam, dia hanya minta dipeluk atau dia minta dikompres. Dia nggak pernah sama sekali kejang. Itu kelalaian saya sebagai orang tua. Dan seandainya kemarin terjadi sesuatu, saya akan sangat menyalahkan diri saya sebagai seorang ibu yang tidak bisa mendampingi anak saya dalam kondisi yang sangat panas. Oke, singkat ceritanya, dia panasnya naik turun. Akhirnya kita kemarin melakukan beberapa kali proses laboratorium, pengambilan sampel darah untuk diperiksa tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tujuannya karena memang ada beberapa indikasi yang diprediksi oleh dokter terjangkit di anak ini. Saya sempat beberapa kali minta untuk dokter mempertemukan saya dengan dokter jantungnya anak saya, tapi memang dokter jantung anak saya sedang sekolah. Dan aku terima kasih banget sama dokter Sandra Bulan. Beliau mengidentifikasi, mendiagnosa tidak ada masalah dengan jantung anak saya saat itu, cuman memang kondisinya sedang tidak baik karena sudah terjadi perubahan warna tubuh, warna kulitnya dia diakibatkan oleh demam tersebut. Dari demam tersebut kita lakukan beberapa kali proses pengambilan sampel darah. Akhirnya pengambilan sampel darah kedua didiagnosa dia terjangkit virus pada saluran pencernaannya. Kenapa pada saluran pencernaan? Karena Zafran ini ketika demamnya naik, dia akan buang air, kualitas buang airnya itu meningkat drastis. Namun ketika demamnya tidak naik, dia juga tidak buang air, artinya terjadi masalah di saluran pencernaannya. Dan saluran pencernaannya itu diidentifikasi serang oleh virus gitu. Akhirnya dokter meminta untuk bersabar sambil dirawat, sambil diberi obat selama masa perawatan, sambil kita pemeriksaan darah selanjutnya untuk mengetahui mengidentifikasi jenis penyakit lainnya. Tapi alhamdulillah tidak ada. Sampai pada akhirnya hanya diputuskan dia didiagnosa mengalami infeksi saluran pencernaan yang diakibatkan oleh virus. Di sini saya mau edukasi untuk teman-teman bahwa teman-teman, kita nggak pernah tahu kondisi tubuh anak kita seperti apa. Kita nggak bisa bilang dia kuat, dia hebat, dia sehat. Dia bisa bertahan
dia ini anak yang hebat. Nggak bisa teman-teman, kita nggak tahu dia demamnya disebabkan oleh apa, terus dia bisa down itu kapan saja, kita tidak pernah tahu. Jadi jangan pernah sepelekan hal itu. Awalnya saya berpikir seperti ini, kan banyak orang yang bilang anak itu jangan dikurung-kurung, dibiarin bebas main kayak gitu supaya dia terbiasa dengan alam lingkungan, dia nggak kaget. Dan juga yang terpenting, sistem kekebalan tubuhnya itu terbentuk. Sorry, setelah anak saya dirawat hari ini, seminggu ini, saya jadi tahu bahwa tidak semua anak bisa diperlakukan sama. Sekali lagi, tidak semua anak diperlakukan sama. Yang tahu seorang anak hanya ibunya. Saya selama ini tuh sudah insting, setiap anak saya keluar bermain itu pulangnya pasti yang lesu, lemas. Tapi sekali lagi, lingkungan sekitar selalu mendukung saya dengan nggak apa-apa, anak memang seperti itu, peningkatan kekebalan tubuh. Padahal ternyata tidak semua anak kuat. Sekali lagi saya mau bilang teman-teman, si Zafran ini punya proteksi kesehatan yang tinggi. Karena apa? Dia mempunyai kebocoran jantung, sehingga dia harus sistem imunnya terjaga, sebisa mungkin dia tidak sakit, makannya terkontrol. Sehingga kemarin saya kaget kenapa dia bisa drop, demam. Terus yang diserang adalah saluran pencernaannya. Yang minan itu dari makanan, padahal makanannya sudah saya kontrol ketat. Terus sudah saya proteksi semua makanannya, saya olah sendiri. Bahkan dia ketat di bawah pengawasan saya. Ternyata banyak hal sepele yang saya tidak sadari. Di antaranya adalah lingkungan teman-teman, lingkungannya yang dia bisa bermain bebas. Saya tidak tahu virus apa yang sedang berkembang di luar. Sedangkan anak saya ini tidak boleh terinfeksi virus. Oke, kita lanjut ceritanya. Sampai akhirnya kita melakukan pemeriksaan sampel darah di tahap pemeriksaan DBD, demam berdarah. Tapi alhamdulillah tidak ada. Di situ dokter, setelah pemeriksaan DBD itu selesai, dokter memberikan saya edukasi bahwa ibu sehat, tidak hanya anak ini ada di tangan ibu. Anak ini menjadi seperti apapun ada di ibu. Sehingga lingkungan boleh mensupport kita dengan A, B, C, D, F, G, tapi ibu harus tahu bahwa anak ini, setiap anak mempunyai cara. Kita nge-treatnya tuh beda-beda. Ada anak yang seperti Zafran ini, anak dengan sistem kekebalan tubuh yang harus kita proteksi lebih tinggi. Jadi dia nggak boleh main sembarang, dia tidak boleh capek banget, tidak boleh lelah, nggak boleh sangat lelah. Asupan makannya harus terjaga, istirahatnya harus cukup, mainnya tidak boleh berlebihan. Cuman terkadang lingkungan kan merasa kamu terlalu berlebihan memperlakukan dia. Sekali lagi, setelah kejadian 1 minggu ini, saya benar-benar diedukasi dengan sangat luar biasa oleh dokter Sandra Bulan, dokter anak yang menurut saya the best, menangani Zafran dengan luar biasa. Saya mulai menerapkan pada diri saya harus tegas dengan setegas-tegasnya. Anak saya kontrolnya ada di saya. Tidak boleh ada orang lain yang mengintervensi bagaimana cara saya mengontrol dan mendidik serta merawat anak saya. Sebab apa? Setiap anak punya indikasi tubuh yang berbeda, setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kita sebagai ibu harus tahu persis anak kita seperti apa dan bagaimana cara menjaganya. Kesimpulannya teman-teman, setiap anak kita memiliki fisik yang sama. Bisa jadi dia kuat, tampak kuat di kita karena indikasi penyakit yang menyerang dia bukan indikasi yang berbahaya. Tapi jangan kita menyepelekan bahwa anak saya kuat. Jadi di saat sakit berikutnya dengan sakit yang sama kita merasa udahlah anak saya kuat, dia it's okay, dia nggak kena apa-apa. Karena demam itu dipicu oleh banyak faktor, ya. Dan pemicu demam itu dari dalam teman-teman, dari organ dalam. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam organ tubuhnya dia. Kita tidak bisa menyepelekan, nggak apa-apa dia demam kok. Kita bisa kasih penurun panas, itu udah sembuh. Atau kita kasih obat-obat biasa aja yang sekiranya menurunkan demam, kita kompres udah sembuh. Tidak bisa kita menyepelekan hal seperti itu. Dan ini bukan kali pertama Zafran dirawat di RS. Tepat 1 tahun lalu di September 2022 juga Zafran dirawat juga di Rumah Sakit Dian Harapan. Dan indikasi juga yang sama, yaitu infeksi virus. Sehingga dokter mengedukasi saya sebagai ibu bahwa anak ini setelah pulang tolong diperhatikan jauh lebih teliti, jauh lebih
tegas lagi. Nggak bisa ibu mengatakan anak saya kuat, anak saya bisa di-treat seperti ini. Tidak bisa, setiap anak berbeda-beda. So mungkin seperti itu kurang lebihnya cerita singkat bagaimana keadaannya Zafran bisa up and down, bagaimana dokter bisa merawat dia dengan sangat intensif. Luar biasa, alhamdulillah hari ini kita sudah pulang. Hari ini hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 kita sudah di rumah. Alhamdulillah, semoga ini yang terakhir. Zafran tidak lagi sakit sampai yang sedrop itu. Saya akan berusaha menjaga semaksimal mungkin apa yang diedukasikan dokter, itu yang saya terapkan. Dan saya harus mulai berani tegas kepada lingkungan bahwa anak saya harus sesuai dengan aturan saya. Sebelum saya akhiri video ini, saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Yang utama untuk Puskesmas Arso 3 yang luar biasa sangat membantu saya di pertolongan pertama. Yang selanjutnya saya terima kasih banyak untuk semua staf jajaran dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di RS Profita Jayapura yang luar biasa banget, sangat menolong saya, sangat membantu saya dari kondisi Zafran yang down, sangat down sampai bisa up, down lagi, terus up lagi sampai proses stabil pemulihannya. Saya terima kasih sekali dengan semua fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada saya. Lagi berada di rumah sakit tapi ngerasa kayak kita lagi staycation di hotel karena fasilitasnya luar biasa, setara dengan hotel bintang 5 dengan semua kenyamanan yang diberikan, pelayanan yang diberikan dari pelayanan kesehatan maupun servis kebersihan, servis makan dan lain sebagainya, itu kita di-treat dengan sangat luar biasa. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk RS Profita Jayapura dan seluruh jajarannya serta seluruh staf dan seluruh perawat-perawatnya semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah merawat Zafran dengan sangat luar biasa. Setelah ini saya berjanji akan menjaga dia jauh lebih tegas lagi, khususnya kepada lingkungan dan kepada diri saya sendiri, bahwasanya anak ini tidak bisa saya anggap sepele, tidak bisa saya anggap bahwa dia kuat sekuat sebelum-sebelumnya. Oke, pelajarannya, kesimpulannya bahwa yuk semua ibu-ibu jangan pernah menganggap remeh sakit yang dialami anak, karena kita tidak tahu misalkan demam atau contohnya demam, apa yang dia alami dipicu oleh apa, sebaiknya segera dibawa ke pusat kesehatan. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mau dengarkan sedikit cerita saya tentang bagaimana sakitnya Zafran, sehingga edukasinya apa yang harus kita lakukan sama anak. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Ada baiknya bisa diambil, yang buruk-buruknya bisa ditinggalkan. So, thank you sekali lagi sudah nonton video ini. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.